Bab 1521. Laporan gelombang. Melaporkan kepada Kaisar Xishan, ada pasukan iblis, sekitar 1000 miliar, yang tiba-tiba memasuki galaksi Seng, menghancurkan ribuan planet, dan menjara serta menghancurkannya sepanjang jalan. Mereka saat ini sedang menuju lokasi alam rahasia Laut Suci. Kemarilah. Di sebuah gunung suci yang besar, terdapat sebuah kuil yang menjulang tinggi. Semua penjaga di kuil ini sebenarnya adalah yang mulia alam semesta, dan jumlahnya ribuan. Di antara mereka, terdapat lebih dari 18 kaisar kosmik. Penjaga terkuat kuil, Kaisar Dewa Xishan, telah mencapai tingkat ke-10 kaisar dewa. Dia bertanggung jawab untuk menjaga gunung suci tersebut. Karena di balik gunung suci ini terdapat alam rahasia Laut Suci Parasit. Kehidupan parasit yang tak terhitung jumlahnya lahir di Laut Suci tersebut. Lebih dari 1000 miliar bentuk kehidupan parasit lahir setiap hari. Makhluk parasit yang baru lahir ini secara naluriah akan saling memangsa dan membunuh untuk memperkuat diri, dan hanya 1/10 dari mereka yang dapat bertahan hidup pada akhirnya. Sekalipun hanya 1/10, itu lebih dari 100 miliar kehidupan parasit. Setelah itu, bentuk kehidupan parasit ini akan disuntikkan secara khusus ke beberapa bentuk kehidupan yang lemah oleh yang kuat dan perkasa untuk menyelesaikan kehidupan parasit pertama. Seiring waktu, melalui periode pertumbuhan parasit, ras parasit ini akan benar-benar membangkitkan kesadaran jiwa mereka. Pertumbuhan semua parasit perlu melekat pada tubuh yang diparasit. Dan tubuh-tubuh ini kuat dan lemah. Jika Anda bisa mendapatkan tubuh ilahi yang tak tertandingi sejak awal, Anda secara alami akan tumbuh paling cepat dan memiliki potensi tertinggi. Ini seperti menang di garis start sejak awal. Pada awalnya, tubuh parasit hanyalah sampah, tetapi ketika tumbuh hingga tingkat tertentu dan terjebak dalam hambatan, tubuh parasit perlu diganti. Kemampuan parasit dari ras parasit tidak dapat digunakan tanpa batas. Jumlah kali untuk mengganti tubuh dalam seumur hidup paling banyak hanya 9 kali. Jika tubuh telah diganti 9 kali, dan masih tidak mampu tumbuh menjadi generasi yang kuat, hasil akhirnya secara alami akan gagal. Oleh karena itu, setiap kali Anda mengganti tubuh parasit, Anda harus sangat berhati-hati. Bukan berarti Anda bisa mengganti apapun yang Anda inginkan. Jika parasit dapat mengganti tubuh mereka tanpa batas, mereka pasti sudah abadi sejak lama, dan akan menguasai seluruh alam semesta. Meskipun begitu, Anda memiliki 9 kesempatan untuk mengganti cangkangnya. Ini bisa dianggap unik. Saat ini, Kaisar Dewa Gunung Peristirahatan tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Pasukan iblis, total 1000 miliar, hampir membunuh orang-orang di sekitar Gunung Suci, dan baru sekarang beritanya dilaporkan. Apakah semua wartawan perang di garis depan sudah mati? Klan Suciku mengendalikan informasi dan mengklaim sebagai nomor 1 di alam semesta. Sekarang mereka hampir sampai di depan pintu rumah, dan kau baru mengetahuinya. Sekumpulan sampah. Kalau begitu, Yang Mulia Kaisar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Segera kirim perintah untuk memanggil korps pengawal suci, buka arai penjaga gunung ilahi, dan sampaikan berita ini kepada para pembela Sungai Bintang, biarkan mereka mengirim pasukan untuk mendukung. Meskipun pasukan ratusan miliar iblis bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, kita harus aman jika menyangkut para penjaga Laut Suci. Bahkan jika pasukan dimobilisasi, kita tidak akan ragu. Jika Laut Suci benar-benar salah, kita semua akan mati. Baik, Yang Mulia Kaisar. Kaisar Xishan baru saja mengeluarkan perintah beberapa saat yang lalu. Tiba-tiba, awan mengerikan turun. Energi iblis yang dahsyat menyapu seluruh gunung dalam sekejap. Sebanyak iblis surgawi tingkat terhormat datang ke dunia dan mulai membantai para penjaga gunung suci. Ras iblis yang berani, kalian berani menyerang Laut Suci klan kami. Tidakkah kalian takut memprovokasi perang antara kedua klan? Kaisar Xishan meraung marah. Berisik. Kalian serigala parasit begitu ambisius sehingga berani menginginkan wilayah klan iblisku. Aku akan membasuh laut parasit dengan darah hari ini, dan kalian semua akan mati. Diiringi suara sihir yang mengerikan. Detik berikutnya. Di dalam awan sihir yang tak terbatas, sesosok hantu mengerikan dengan tinggi lebih dari juta kilometer tiba-tiba muncul. Tubuh iblis yang besar itu memancarkan aura yang sangat mengerikan. Energi iblis yang meluap dari tubuhnya saja telah membunuh ratusan juta penjaga suci. Penguasa semua parasit, Kaisar Dewa, langsung ketakutan. Satu persatu mereka menegang. Apakah ini, kedatangan Raja Iblis? Kau adalah Raja Iblis Kosmik yang agung, dan kau benar-benar ikut campur dalam perang ras. Apakah kau tidak takut memicu perang kosmik? Kaisar Xishan berteriak gemetar. Siapa sangka Raja Iblis akan datang secara langsung? Bagaimana dengan perang kosmik? Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Klon Raja Iblis mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan menepukkannya ke bawah. Telapak tangan itu seketika menciptakan miliaran retakan ruang di kehampaan alam semesta. Formasi penjaga Sensan langsung hancur.
Gunung suci raksasa dengan diameter sekitar 1 miliar kilometer itu hancur berkeping-keping. 1000 tokoh alam semesta tewas seketika oleh satu telapak tangan. Kaisar Dewa Alam Semesta menamparkan 12 dari mereka hingga mati. Kuil itu langsung musnah. Kekuatan Raja Iblis sungguh menakutkan. Pencuri tua dari ras iblis, guru suci tidak akan membiarkanmu pergi. Kaisar Dewa Sishan berteriak tajam sambil memuntahkan darah. Kau masih berani berteriak, mencari kematian. Avatar Raja Iblis mengulurkan jari, menyapu udara, dan membunuh Kaisar Dewa Sishan dalam sekejap. Pada saat ini, sebuah portal ke alam rahasia hancur. Pemandangan di dunia kecil alam rahasia itu perlahan terungkap. Itu adalah lautan merah tak berujung. Ada kehidupan parasit lemah yang tak terhitung jumlahnya di laut, terus-menerus lahir dari laut parasit. Sekilas, ada ratusan miliar dari mereka yang berdesakan. Dengan tatapan dari avatar Raja Iblis, iblis-iblis luar angkasa dengan panik menyerbu laut parasit, dan mulai melahap kehidupan ras parasit. Energi iblis bergulir, menyapu mereka. Pada saat ini, avatar Raja Iblis melangkah ke laut parasit, dan tiba-tiba menghisap dengan mulut besar. Air laut yang tak terbatas tersedot ke dalam perutnya. Ini adalah air laut jiwa merah, yang memiliki efek memperkuat kekuatan jiwa. Bagi kehidupan di alam semesta lain, sebotol 500 ml air jiwa merah bernilai puluhan juta koin galaksi. Chen Yuan menghisap setidaknya ratusan miliar ton. Di bawah hisapan terus-menerusnya, laut parasit segera mulai mengering. Ketika air laut tersedot hingga kering, sebuah lingkaran sihir besar tiba-tiba muncul di depannya. Dan di inti lingkaran sihir itu, sebuah telur besar muncul. Telur itu berukuran sekitar kilometer. Seperti sebuah planet. Permukaannya tertutup tekstur yang padat. Tampaknya, tahap awal parasit tersebut lahir dari telur ini. Selama terendam dalam air laut jiwa merah, kecepatan kelahiran parasit akan menjadi sangat cepat. Tanpa terendam dalam air laut jiwa merah, kecepatan telur ini menghasilkan kehidupan parasit telah melambat berkali-kali. Apa ini? Aku sama sekali tidak mengenalinya. Tidak masalah, singkirkan dulu, pasti ini hal yang baik. Dengan lambaian tangannya yang besar, avatar Master Iblis secara paksa membongkar formasi laut parasit dan mengambil bola raksasa itu. Seluruh proses mungkin memakan waktu kurang dari 10 menit. Tugas menghancurkan istana Laut Suci dan membasuh laut parasit telah selesai. Setelah melakukan semua ini, klon Master Iblis melarikan diri dalam sekejap, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Avatar Master Iblis pergi dalam waktu kurang dari 3 menit. Kaisar Iblis Jun Xie kemudian memimpin pasukan untuk membunuh mereka. Pada saat ini, pasukan parasit yang datang untuk membantu juga baru saja tiba. Melihat pemandangan di mana Gunung Suci terkoyak, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya menyebar di langit, lautan suci dibanjiri darah secara brutal, dan bahkan Kaisar Gunung Peristirahatan pun dipenggal kepalanya. Mata seluruh pasukan parasit memerah. Bab 1522. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Saat ini, seluruh pasukan parasit mengamuk secara kolektif. Penghancuran lautan parasit sama saja dengan pembalasan atas pembunuhan ayah bagi kaum parasit. Bahkan lebih serius lagi, itu setara dengan membunuh ayahmu, membunuh ibumu, membunuh keluargamu, istri dan anak-anakmu, membunuh seluruh keluargamu. Mungkin sedikit lebih serius dari itu. Lautan parasit adalah sumber kehidupan kelangsungan ras. Meskipun ada lebih dari satu lautan parasit, setiap lautan parasit yang diserang dan dihancurkan tidak dapat diterima oleh semua ras parasit. Ini akan menyebabkan seluruh klan menjadi marah. Naga memiliki sisik terbalik yang tidak dapat disentuh. Sisik terbalik dari ras parasit adalah lautan parasit. Dahulu ada ras kosmik lain yang kebetulan menyerang lautan parasit untuk membalas parasitisme ras parasit. Hasil akhirnya adalah seluruh ras musnah. Tidak ada yang selamat. Dan kali ini, energi iblis mengamuk, mayat-mayat berserakan di medan perang, gunung suci hancur, alam rahasia runtuh, lautan parasit mengering, dan benih dewa diambil, satu demi satu, sungguh keterlaluan dan mengerikan. Pencuri iblis, berani-beraninya kalian melakukan tindakan pembunuh seperti itu. Mulai sekarang, klan suci kami tidak akan cocok dengan klan iblis kalian. Seorang komandan parasit di tingkat puncak Kaisar Dewa meraung sangat marah. Sampaikan perintah Kaisar, seluruh pasukan akan menyerang, aku ingin kalian membunuh semua pencuri iblis ini. Bunuh, bunuh, bunuh. Pencuri anjing iblis, ambil nyawamu. Ham. Balas dendam berdarah klan iblisku belum terbalas, dan para gangster parasit tidak mau bertobat, tetapi berani melawan. Jika kalian tidak mati hari ini, kalian mati atau aku mati. Bunuh. Pasukan iblis juga sangat marah. Perang pecah dalam sekejap. Pertempuran yang sangat tragis menyapu langit berbintang. Kaisar Iblis Jun Xie mengerutkan kening pada saat ini. Dia selalu merasa bahwa dia menanggung kesalahan orang lain.
Meskipun tujuannya adalah menyerang laut parasit, dia tidak pernah berpikir untuk menghancurkan laut parasit seperti ini. Terlalu gelap untuk memulai. Tidak ada ruang untuk itu. Ups, dapat jackpot. Seseorang ingin sengaja memicu perang antara parasit dan iblis. Pada saat ini, Kaisar Iblis Jun Xie akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Sejak serangan mendadak Kaisar Putih ke Galaksi Iblis, dia sepertinya telah diperdaya. Benar-benar jatuh ke dalam perangkap. Saat ini, dia telah memimpin pasukan untuk menyerang di dekat Gunung Suci. Saya khawatir 100 mulut pun tidak akan mampu menjelaskan gelombang jebakan ini. Melarikan diri. Kalian harus segera melarikan diri dari tempat ini. Pasukan parasit yang tidak rasional itu tidak mungkin mendengarkan penjelasannya. Hanya dengan melarikan diri dari Sentian terlebih dahulu, masalah ini dapat dilaporkan ke Istana Iblis Suci, dan Raja Iblis akan secara pribadi maju untuk bernegosiasi damai dengan suku parasit, sehingga menghindari perang antara kedua suku. Jika tidak, kalian telah jatuh ke dalam tipu daya orang di balik rencana tersebut. Iblis darah, lari. Momen krusial. Kaisar Iblis Jun Xie sekali lagi memotong pergelangan tangannya, dan memilih untuk melepaskan saudara-saudara iblis yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Biarkan pasukan 1000 miliar untuk sementara menahan pasukan parasit, dan dia akan memimpin pelarian. Saat ia menggunakan jurus pelarian iblis darah untuk menembus ruang dan melarikan diri. Ia jelas merasakan aura mengerikan yang mampu menghancurkan galaksi, dan aura itu menghantamnya. Sangat dekat. Apakah itu kedatangan penguasa kosmik parasit? Jika 2 detik lebih lambat, Kaisar mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Keringat dingin mengucur di dahi Jun Xie Mohuang. Ada beberapa ketakutan yang masih tersisa. Saat ini, ia telah membakar kekuatan sihirnya dan melarikan diri sejauh 10.000 tahun cahaya. Bahkan Dewa Penguasa Alam Semesta pun seharusnya tidak dapat merasakan napasnya. Ia merasa lega sesaat. Ada energi iblis yang sangat murni yang tersisa di lautan parasit. Sangat mungkin bahwa penguasa iblis itu sendiri mampu menghancurkan formasi penjaga lautan suci dalam waktu sesingkat itu. Bos, saya tidak berniat untuk berperang dengan parasit sekarang. Bahkan jika ada, kita harus menunggu sampai umat manusia dianeksasi, dan kemudian merencanakan untuk menganeksasi ras parasit. Berdasarkan situasi saat ini, para Raja Iblis pasti tidak akan mengabaikan situasi secara keseluruhan dan langsung menghancurkan lautan induk parasit. Ini sama saja dengan tetap bersama klan parasit selamanya. Sifat tindakan Raja Iblis benar-benar berbeda. Kaisar dan Kaisar Putih memulai perang. Meskipun perang itu sengit, itu hanyalah pertarungan kecil bagi dua ras puncak. Raja Iblis secara pribadi bertindak untuk menghancurkan lautan parasit, situasi akan langsung meningkat ke titik di mana kedua klan berada dalam perang skala penuh. Ini bukan yang diharapkan ras parasit, juga bukan yang diharapkan ras iblisku. Hanya ras manusia yang dapat memperoleh manfaat darinya. Tapi mengapa Raja Iblis yang tak tertandingi membantu ras manusia? Atau apakah Raja Iblis ini sendiri adalah ras manusia? Mungkinkah? Raja Iblis ke-9 yang lahir belum lama ini, mungkinkah dia? Pupil mata Jun Xie Mohuang melebar, dan pada saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Sangat bagus. Kau tidak terlalu bodoh, tapi menebak sekarang tidak ada gunanya. Sebuah suara yang sangat jahat terdengar di kehampaan. Dalam sekejap, bagian kehampaan ini dipenjara dan diblokir seperti lempengan besi. Sebuah penghalang ruang terbentuk seketika, menyegel Kaisar Iblis Jun Xie di dalamnya. Aku melihat seorang pria tampan dan menawan mengenakan jubah hitam dengan satu tangan di punggungnya, berjalan keluar dari kehampaan. Pencuri Chen Yuan, kau. Apakah kau pencuri tua Kaisar Putih? Bukan, Kaisar Putih adalah Kaisar Dewa Klan Parasit, atau Jenderal Setia Kaisar Dewa di bawah Lord Asura. Bahkan jika dia memiliki ambisi untuk mencaplok galaksi jahat, dia pasti tidak akan berani mempertaruhkan kejahatan dunia dan membasuh laut parasit dengan darah. Kau Chen Yuan, Kaisar Putih sudah dikendalikan olehmu. Mengerti. Pada saat ini, Jun Xie Mohuang akhirnya mengerti semuanya. Dia dipermainkan oleh anak manusia ini di telapak tangannya. Ya, apa yang kau katakan benar. Jika kau tidak menyumbangkan tubuh iblis, aku mungkin tidak bisa mendapatkan klon Master Iblis seperti itu, tetapi kau akan segera mati. Setelah kau mati, tahta ini akan menjadi tahta penguasa iblis kosmik ke-9 dari klan iblis atas nama penguasa iblis Jiangshai, yang bukanlah aib bagi reputasimu sebagai Kaisar Iblis Jiangshai. Kata Chen Yuan dengan tenang. Tidak. Kau anak pengkhianat, berani-beraninya kau menjebak Kaisar. Pergilah dengan tenang. Kau belum mencapai tingkat Dewa Penguasa Alam Semesta. Kau sama sekali tidak mengerti. Di bawah Dewa Penguasa, semua orang hanyalah semut. Di hadapanku, kau bahkan tidak punya kesempatan untuk meledakkan dirimu sendiri. Jun Xie terkunci di bawah kekuasaan Dewa Penguasa, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Petik 2. Roh purba ditelan oleh klon Master Iblis dan dimurnikan sepenuhnya. Orang baik, kau hampir merusak rencana.
Untungnya, gelombang ini berakhir padamu. Para Master Dewa dari ras parasit semuanya telah turun. Tampaknya penekanan pada lautan parasit benar-benar luar biasa, tetapi kau tidak akan pernah menyangka bahwa lautan parasit di galaksi Seng hanyalah permulaan. Setelah berurusan dengan Kaisar Iblis Jun Xie, Avatar Raja Iblis menerobos galaksi lagi dan bergerak menuju galaksi Dian. Galaksi Kaisar Yan berjarak 130 juta tahun cahaya dari galaksi Seng. Namun, hanya butuh 3 menit bagi klon Master Iblis untuk menempuh jarak lebih dari 100 juta tahun cahaya. Iblis berani yang menerobos masuk ke Laut Suci Api Kaisar, kau tidak takut? Berisik. Penghalang Iblis Surgawi, segel. Hukum waktu, 1000 kali lebih cepat. Bendera 10.000 Iblis, keluar. Chen Yuan telah menghitung bahwa dibutuhkan sekitar 10 menit baginya untuk membersihkan lautan parasit dengan darah dan mengurasnya hingga kering. Ini sudah kecepatan tercepat. Jika para parasit melaporkan berita tepat waktu dan Dewa Penguasa Alam Semesta dikirim dalam sekejap, mungkin hanya butuh 3 hingga 5 menit untuk menghancurkan kehampaan dan turun. Namun, di bawah percepatan hukum waktu, dia memiliki cukup waktu untuk membersihkan lautan parasit dengan darah, menyedot air jiwa merah, dan menjara semua harta karun Istana Laut Suci. Kali ini, dia jelas lebih siap. Kalian para parasit mungkin tidak menyangka bahwa aku tidak hanya mengincar lautan parasit. Bab 1523. Keren. Aku tidak menyangka bahwa melahap dan memurnikan lautan parasit dapat dengan cepat memperkuat jiwa abadi dan meningkatkan tingkat kultivasi. Basis kultivasi tingkat Master Dewa benar-benar stabil. Lebih jauh lagi, dengan air laut jiwa merah tak berujung dari lautan parasit, ia memiliki efek unik pada kultivasi metode rahasia ras parasit, seni jiwa pengendalian pikiran, dan tampaknya mampu mempercepat pengendalian hukum jiwa tingkat 8. Yang lebih mengejutkan lagi adalah setelah melahap ratusan miliar makhluk parasit di antara lebih dari 1 iblis surgawi yang dipelihara di panji 10.000 iblis, beberapa dari mereka telah berevolusi ke tingkat Kaisar Dewa. Menurut kemajuan ini, selama puluhan lautan parasit bermandikan darah, iblis di panji 10.000 iblis hampir dapat berevolusi ke tingkat Kaisar Dewa. Meskipun mereka hanya sekitar tingkat Kaisar peringkat pertama dan kedua, kekuatan gabungannya hampir tidak kurang dari pasukan triliunan iblis. Setelah Chen Yuan menghancurkan Laut Suci Dian, dia menemukan bola raksasa lainnya. Meskipun dia tidak tahu apa itu. Tapi pasti sebuah permata. Ambil dulu. Setelah mengembalikannya ke tubuh utama, sistem seharusnya dapat menilai-nilai benda ini. Di bawah perlindungan hukum waktu, Chen Yuan menghabiskan hampir 2 jam dengan santai, dan akhirnya menjarah Laut Suci Dian sepenuhnya. Dia bahkan menggali semua material untuk menyusun susunan Laut Jiwa. Bisa dikatakan dia telah mencabuti bulu angsa, serakah dan tidak menyisakan ruang untuk itu. Seperti yang diharapkan dari Laut Parasit, 1 miliar urat planet benar-benar dihabiskan untuk menyusun formasi besar Laut Jiwa. Tidak heran begitu banyak parasit muncul setiap hari. Sia-sia. Dengan urat planet ini, tempat ini setidaknya akan membuat Bima Sakti memiliki 1 miliar planet hidup lagi. Bahkan jika tidak digunakan untuk meningkatkan lingkungan hidup planet, biarkan makhluk-makhluk penjilat anjing menggunakan urat planet untuk berlatih, dan kecepatan kultivasi pasti akan meningkat pesat. Para parasit itu sangat kaya. Gan. Gelombang penjarahan ini berlangsung kurang dari 120 menit secara total. Di bawah percepatan ribuan kali, sebenarnya hanya 0,12 menit yang berlalu di dunia luar, yaitu 7,2 detik. Avatar Master Iblis datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Dalam 7,2 detik, gelombang penjarahan skala super besar selesai, dan seluruh Laut Suci Api Kaisar dirampok. Para penjaga klan parasit yang bertugas menjaga Laut Kaisar tentu saja dibantai, dan bahkan jiwa mereka diberikan kepada iblis. Sudah terlambat untuk mengirimkan sinyal bahaya. Tentu saja, Dian Shanghai kehilangan kontak dengan dunia luar. Bahkan jika hal seperti itu tidak dapat mengirimkan sinyal bahaya, itu akan segera ditemukan. Oleh karena itu, Avatar Master Iblis harus segera diatasi dan tidak boleh terlalu lama berada di sana. Setelah merebut Laut Suci Api Kaisar, Avatar Master Iblis segera hancur menjadi kehampaan dan pindah ke laut parasit lain. Kata-kata tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Pada saat yang sama Chen Yuan menjarah laut parasit dengan gila-gilaan. Galaksi Seng. Laut Suci Gunung Istirahat. Seorang pria tegas dengan penampilan manusia dengan lembut mengulurkan jarinya. Aku melihatnya mengayunkan jarinya di udara. Di langit yang dipenuhi bintang, badai cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba menyapu. Sebanyak juta cahaya pedang berubah menjadi dunia pedang, menyapu galaksi, dan prajurit iblis berjatuhan satu demi satu kemanapun mereka pergi. Tidak peduli apakah mereka level galaksi, level penguasa galaksi, level Raja Iblis, atau level Kaisar Iblis, tanpa terkecuali. Kemanapun cahaya pedang itu pergi, semua iblis ditebas satu demi satu. Hanya dengan satu jari, pasukan 1000 miliar iblis dimusnahkan. Sepotong galaksi ini seketika berubah menjadi purgatori. Seluruh tempat itu sunyi.
Suasananya mencekam dan menyesakkan. Pada saat ini, semua parasit memandang pria berwajah tegas itu dengan ngeri. Itu Tuan Suci Sura, kami menyambut kedatangan Tuan Suci. Selamat datang kedatangan Tuan Suci. Selamat datang kedatangan Tuan Suci. Detik berikutnya, semua pasukan parasit yang hadir di tempat kejadian bersujud dan membungkuk. Tuan Suci Asura mengabaikannya. Dia hanya melirik ke arah lain. Dua cahaya keemasan tiba-tiba muncul di matanya. Cahaya ilahi itu menyinari Laut Suci Sishan yang sudah terkoyak, dan sebuah citra ruang waktu muncul di matanya. Ia pantas disebut sebagai dewa penguasa alam semesta. Mampu melihat menembus citra masa lalu dan masa depan, dan kembali ke masa lalu. Sungguh menakutkan. Dalam gambar tersebut, awan iblis yang mengepul menutupi langit dan matahari, dan tubuh asli Raja Iblis yang besar turun dengan suara keras. Begitu muncul di panggung, ia mulai membantai para penjaga Gunung Sishan dengan membabi buta. Dengan momentum yang tak terbendung, ia mendorong seluruh laut suci Gunung Si secara horizontal. Bahkan merebut benih dewa. Tatapan Dewa Suci Sura menjadi tajam. Niat membunuh yang mengerikan seketika membuat semua makhluk di planet yang berjarak jutaan tahun cahaya merasakan merinding di sekujur tubuh mereka. Energi iblis murni seperti itu, apakah benar Raja Iblis yang menembakkannya sendiri? Tapi Raja Iblis ini, aku tidak mengenalnya dengan baik. Mungkinkah dia sedang memasang jebakan dan mencoba memprovokasi perang antara iblis dan orang suci? Tapi, tidak mungkin ras lain meniru energi sihir tingkat Master Iblis Kosmik. Setelah mencapai tingkat ini, aku bisa melihat sekilas apakah dia berpura-pura menjadi iblis. Di dunia ini, tidak ada kehidupan, tidak ada keterampilan, yang dapat mengalahkan seorang ahli kekuatan tingkat Master Iblis. Ekspresi Dewa Suci Asura sangat suram. Untuk permusuhan berdarah seperti itu, ras iblis pasti akan memberikan penjelasan. Benar saja, itu adalah iblis yang melakukannya. Kelompok pencuri ini berani menghancurkan lautan induk. Kaisar ini ingin membunuh anjing-anjing ini. Pencuri ini pastilah penguasa iblis kosmik baru dari klan iblis, dan juga penguasa iblis kosmik ke-9 yang saat ini lahir di klan iblis. Kekuatan klan iblis telah meningkat pesat, dan mereka tidak lagi menganggap serius klan suci kita. Aku pasti akan membayar darah para iblis. Dewa Suci, bawahan saya mengundang Anda untuk bertarung. Saya bersedia memimpin pasukan untuk menyerang para iblis. Dewa Asura mengerutkan kening. Dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya agak aneh. Namun, satu persatu, bukti-bukti telah meyakinkan. Pasukan iblis memimpin pasukan untuk menyerang galaksi Seng. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Tidak ada ruang untuk berdalih. Tepat ketika pasukan parasit mulai membersihkan medan perang. Tiba-tiba, seorang reporter perang muncul dengan wajah penuh panik. Laporan gelombang. Laporan. Tuan Suci, saya melaporkan kepada semua komandan, barusan ada laporan pertempuran mendesak dari Laut Suci Dian. Iblis yang kuat telah menghancurkan kuil Dian dan menguras Laut Suci Dian. Juta pembela klan suci Istana Kaisar Yan telah musnah. Begitu reporter itu mengatakan ini, seluruh hadirin terstunet. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah gelombang kemarahan. Pencuri anjing iblis, terlalu banyak menindas. Ah, aku tidak tahan lagi, para iblis jelas merencanakan ini, mereka menghancurkan Laut Suci ibuku, tujuannya adalah untuk membuat klan suci kita tidak ada yang lain, melemahkan kekuatan baru klan kita, hati mereka harus dihukum. Terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Kepada Yang Mulia, kepada semua komandan, barusan ada laporan pertempuran mendesak dari galaksi Baal. Laut Suci Baal dihancurkan oleh iblis-iblis kuat, dan seluruh pasukan kuil Baal dimusnahkan. Laporkan gelombang. Laporkan kepada Yang Mulia, Laut Suci Changyan bermandikan darah iblis. Laporkan. Tak masuk akal. Benar-benar tercengang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 5 laut parasit bermandikan darah. Pada saat ini, Guru Suci Sura akhirnya marah. Bab 1524. Mungkinkah klan suci tingkat tinggi saya telah disusupi oleh klan iblis? Begitu memikirkan hal ini, Guru Suci Asura menjadi semakin marah. Jika bukan karena penyusupan parasit tingkat tinggi, mustahil bagi iblis untuk membersihkan 5 lautan parasit dalam waktu sesingkat itu. Dia jelas sudah mengetahui lokasi spesifik dari setiap lautan parasit. Jika bukan karena menyelidiki rahasia inti dari ras parasit, tidak mungkin untuk menyerang dengan begitu tepat. Mungkinkah para iblis telah merencanakan sejak lama untuk memusnahkan para suci saya? Pada saat ini, Dewa Sura akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Serangan terhadap lautan parasit kali ini mungkin bukan hanya untuk membalas invasi galaksi jahat. Para iblis mungkin menyerang lebih banyak lautan parasit. Sampaikan perintah kepadaku untuk segera mengeluarkan peringatan merah tertinggi di seluruh klan, dan perintahkan semua penjaga laut suci klan parasit untuk siaga penuh. Kedudukan ini tidak akan pernah membiarkan pencuri iblis begitu lancang di klan suciku. Kaisar Dewa Sura selesai berbicara. Seketika menerobos udara.
Langsung menggunakan teleportasi void, dan dalam waktu kurang dari 3 menit, ia membentang sejauh 300 juta tahun cahaya. Ia turun langsung di dekat galaksi astronomi. Ya, ini Tuan Suci Sura. Tuan Suci akhirnya datang. Wow, gelombang. Laporkan kepada Tuan Suci, Laut Suci Astronomi, 5 menit yang lalu, dibanjiri darah oleh iblis, seluruh pasukan 1 miliar pembela Laut Suci dimusnahkan, Laut Suci mengering, dan ratusan miliar nyawa orang suci yang baru lahir ditelan oleh iblis, bahkan benih para dewa juga telah diambil, dan formasi urat ilahi telah digali sepenuhnya. Wuses! Seorang penjaga dari suku parasit yang pertama kali datang dari galaksi astronomi berlutut di depan Tuan Sura, sangat berduka. Pertama kali dia kehilangan kontak dengan Tianwen Shanghai. Kemudian dia memimpin pasukan untuk segera membantunya. Tapi sudah terlambat. Apa yang menarik perhatiannya adalah pemandangan yang sangat tragis. Energi iblis yang berkobar tampaknya menghantam setiap parasit tepat di wajah. Hukum waktu. Penghalang alam iblis. Pembiakan iblis surgawi. Ras iblis, beraninya kau mengambil jiwa-jiwa heroik para prajurit suciku sebagai ransum untuk memberi makan para iblis. Sungguh tidak masuk akal. Kemarahan di hati Lord Sura saat ini tidak dapat lagi ditahan. Dia kembali menerobos kehampaan, dan menuju ke arah di mana energi iblis itu berada. Pada saat ini, klon Master Iblis telah menyelesaikan penjarahan lautan parasit ke-7. Keren. Hanya dengan menyerap 7 lautan parasit, jiwa abadi dari tempat ini tampaknya telah berubah menjadi sekitar tingkat ketiga Master Ilahi, dan itu benar-benar tonik yang hebat. Menurut catatan warisan Dewa Penguasa Waktu, setelah menembus Dewa Penguasa Alam Semesta, hal terpenting adalah meningkatkan alam jiwa abadi. Jika kekuatan menembus Dewa Penguasa Alam Semesta, tubuh fisik sudah abadi. Selama jiwa abadi cukup kuat, ia dapat mendukung tubuh yang lebih kuat. Tubuh Dewa Penguasa. Kekuatannya secara alami akan lebih kuat. Sayangnya peningkatan jiwa abadi sangat lambat. Setidaknya dibutuhkan ratusan juta tahun pemolesan dan akumulasi untuk meningkatkan satu tingkat. Hanya dengan berlatih di lautan kekacauan, kecepatan penempaan jiwa abadi akan ratusan kali lebih cepat daripada di alam semesta normal. Tapi lautan kekacauan penuh dengan krisis, bahkan Dewa Penguasa Alam Semesta pun berisiko jatuh. Aku tidak menyangka air laut jiwa merah dari lautan parasit ini memiliki efek magis seperti itu. Ini layak untuk lautan suci klan kota, dan latar belakangnya luar biasa. Sementara avatar Raja Iblis menghela napas penuh emosi. Tatapannya langsung menjadi waspada. Sepertinya ada orang kuat setingkat Dewa Penguasa Alam Semesta, yang mengejar energi sihir residual dari tempat ini, dan ingin mengunci tempat ini. Parasit itu benar-benar akan melompati tembok kali ini. Tapi aku sudah punya tindakan pencegahan. Alasan mengapa iblis-iblis itu tirani tentu saja karena iblis-iblis itu unik. Iblis surgawi ekstrateritorial, yang dibiarkan di bawah Panji Junxie Mohuang tidak hanya dapat berubah menjadi pasukan besar, tetapi juga memiliki keterampilan serangan kelompok dan sangat kuat. Poin terpenting adalah, begitu iblis ekstrateritorial dipromosikan ke tingkat kaisar, maka ia memenuhi syarat untuk membawa jejak pikiran spiritual iblis dalam waktu singkat dan berubah menjadi avatar iblis. Tetapi avatar penguasa iblis ini tidak permanen, hanya sementara. Hal itu akan dengan cepat menghabiskan kekuatan sihir kehidupan iblis surgawi ekstraterestrial, membuat umur panjangnya terhimpit hingga mati dalam waktu kurang dari sehari. Namun keuntungannya adalah dalam waktu singkat, ia benar-benar dapat memiliki aura iblis, sehingga sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Kekuatannya juga akan meroket puluhan kali lipat dalam waktu singkat. Meskipun tidak sebaik tubuh asli Raja Iblis yang sebenarnya, ia cukup kuat. Chen Yuan tidak menyangka avatar iblis ini benar-benar sekuat Dewa Penguasa Alam Semesta, tetapi itu cukup untuk menimbulkan efek yang membingungkan. Aku melihat avatar Raja Iblis tersenyum menawan dan melambaikan tangannya. 12 iblis surgawi tingkat dewa dipanggil olehnya. Detik berikutnya, pikiran ilahi dari 12 master iblis itu keluar ke dalam tubuh iblis. 12 iblis surgawi itu mengalami perubahan luar biasa dalam sekejap. Mereka semua berubah menjadi klon master iblis, dan bahkan napas jiwa mereka persis sama. Yang lebih menakutkan adalah iblis surgawi ini memancarkan kekuatan Raja Iblis. Energi iblis yang bergelombang itu sungguh menakjubkan. Dalam hal kekuatan, itu bahkan 100 kali lebih menakutkan daripada Kaisar Dewa Alam Semesta rata-rata. Jika kau mengatakan bahwa dia bukan penguasa alam semesta, tidak ada yang akan mempercayainya. Benar saja, cukup untuk membuat yang palsu menjadi yang asli. Jika kau benar-benar bergerak, aku khawatir kau akan dibunuh oleh Dewa Penguasa Alam Semesta dalam sekejap. Pergi. Chen Yuan memberi perintah. 12 tubuh palsu menerobos kehampaan dalam sekejap, dan bergerak menuju 12 arah berbeda di langit berbintang. Namun, klon asli Raja Iblis bergerak menuju sarang Dewa Suci Sura. Awalnya, rencana sebelumnya adalah untuk tidak menyentuh laut parasit yang dijaga oleh Dewa Penguasa. Tetapi rencana itu tidak dapat mengikuti perubahan.
Dewa Sura dari klan parasit melakukan gerakan maju dan memerintahkan seluruh klan untuk waspada. Ini pasti akan mempersulit avatar Raja Iblis untuk menyerang, dan ada juga risiko dicegat. Setelah perintah dikirim, seluruh klan parasit mengetahuinya. Tentu saja, Kaisar Putih juga mengetahuinya. Jika Kaisar Putih mengetahuinya, avatar Raja Iblis pasti juga mengetahuinya. Artinya, lautan parasit yang saat ini dijaga oleh Dewa Sura tidak memiliki pertahanan. Tanpa dewa yang bertanggung jawab, ada kemungkinan untuk menimbulkan gelombang. Jika lautan parasit ini benar-benar kuat dalam pertahanan dan tidak dapat ditangkap dalam 3 menit, maka mundurlah dengan tegas. Jika dapat ditangkap dalam 3 menit, mungkin kalian bisa mendapatkan banyak darah. Dengan pemikiran ini, avatar Raja Iblis dengan tegas menerobos udara dan pergi. Pada saat yang sama, Lord Sura mencari lokasi tempat energi iblis itu keluar, dan dengan cepat mengunci pada tubuh palsu penguasa iblis. Tubuh palsu iblis ini, Teo Shanghai, muncul, membawa energi iblis yang mengepul, turun dengan suara keras. Awan iblis yang menutupi seluruh langit berbintang seperti akhir dunia. Suasana mengerikan menyelimuti hati setiap pembela Teo. Itu Raja Iblis yang datang, itu benar-benar tubuh asli Raja Iblis yang datang, cepat minta bantuan dari kuil, kekuatan Raja Iblis, kita pasti tidak akan mampu menghentikannya. Seorang pelatih parasit di puncak Kaisar Dewa meraung ketakutan di wajahnya. Bab 1525. Iblis ini telah membantai 7 lautan parasit di klan suci kita. 7 pembangkit tenaga puncak Kaisar Dewa telah gugur dalam menjalankan tugas, dan 7 lautan suci telah dikuras untuk menggali denyut nadi mereka. Ini benar-benar keterlaluan. Terlalu menakutkan, kekuatan Raja Iblis sama sekali tidak dapat ditahan, kecuali jika Tuan Suci bertindak. Jangan sembrono, Iblis. Bahkan jika kita mati dalam pertempuran, kita tidak akan pernah membiarkanmu, Iblis, terus menjarah. Beraninya sekelompok semut bertindak lancang di depanku. Tepat ketika kekuatan sihir berkobar, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Tiba-tiba, pada saat kritis ini, aura mengerikan yang menghancurkan galaksi datang menghantam. Aku melihat seorang pemuda dengan penampilan manusia, datang menembus galaksi, melangkah di 9 langit dan 10 bumi. Tampaknya berdiri dengan bangga di sungai waktu yang panjang dan abadi. 10.000 dharma tidak diserang, 10.000 dharma tidak dihancurkan. Kekuatan hukum alam semesta yang tak terbatas dihindari. Saat sosok ini muncul, langit yang dipenuhi awan iblis langsung ditekan. Apakah kau sudah keterlaluan? Para iblis dan orang-orang suci kami telah hidup berdampingan secara damai selama bertahun-tahun. Kali ini, Yang Mulia mengabaikan perdamaian antara kedua ras dan menumpahkan darah di lautan suci kami. Mungkinkah kau benar-benar bisa diintimidasi oleh orang-orang suci kami? Kalian parasit itu jahat dan tidak tahu malu, pengkhianat. Ketika Raja kami, Kaisar Iblis, memimpin pasukannya untuk menyerang wilayah umat manusia, kalian malah merobek perjanjian, menyerang galaksi iblis, membantai puluhan triliun orang kami, dan menghancurkan tidak kurang dari 1 miliar planet yang dihuni. Berani-beraninya kalian mengatakan bahwa air sumur dari kedua ras tidak mengganggu air sungai. Tuan Suci Sura, apakah kata-katamu terlalu muluk-muluk? Saat klan parasitmu menyerang, mengapa kau tidak memikirkan perdamaian antara kedua klan? Sekarang kau diam-diam memparasit jenderal-jenderal iblisku, berniat menempatkan mereka di puncak klan iblis kami. Saat kau memata-matai, mengapa kau tidak memikirkan perdamaian antara kedua klan? Karena kau berani menjadi siswa kelas 1, aku akan berani menjadi siswa kelas 15. Tidak perlu bicara omong kosong, langsung bertarung. Kata Raja Iblis itu dalam tubuh palsu yang sangat kuat. Ia tampak sangat sedih dan marah, dan Raja Film merasukinya, membuatnya tampak seolah-olah para iblis telah diperlakukan tidak adil. Lord Asura tak kuasa menahan kerutan di dahinya saat mendengar hal itu. Sebagai seorang Master Dewa veteran, ia tentu saja memiliki kepercayaan diri untuk menekan Master Iblis dari alam semesta lawan. Tetapi mampu menekannya adalah satu hal, dan mampu membunuhnya adalah hal lain. Menembus ranah Raja Iblis Kosmik, bahkan jika ia hanya berada di tingkat pertama Raja Iblis, tubuh emasnya pasti abadi dan jiwanya kekal. Sangat sulit untuk membunuh makhluk yang telah mencapai tingkat ini. Ia hampir abadi di alam semesta. Bahkan jika tubuhnya hancur beberapa kali, ia masih dapat bangkit kembali di tempat, dan kekuatannya tidak akan banyak berkurang. Vitalitas yang sangat kuat dan abadi adalah hal yang paling menakutkan dari dewa penguasa alam semesta. Terlalu sulit untuk membunuh dewa penguasa alam semesta tanpa artefak suci tertinggi yang melampaui tingkat peradaban ke-9. Begitu perang pecah antara kedua pihak. Bahkan jika Dewa Asura menang, kekuatan penghancur pertempuran antara kedua dewa penguasa pasti berada pada tingkat menghancurkan langit dan bumi. Itu akan menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan pada galaksi internal parasit. Apakah ada hal seperti itu? Tuan Suci, menurut laporan pertempuran dari garis depan,
Komandan Kaisar Putih memang menyelinap di belakang galaksi iblis jahat ketika Kaisar Iblis Jun Xie menyerang Bima Sakti. Tetapi akar permasalahannya adalah iblis tua Jun Xie terlalu sombong. Dia telah menginvasi wilayah galaksi di bawah panji Kaisar Putih sebelumnya, dan kali ini dia langsung menyerang wilayah Kaisar Putih tanpa basa-basi. Perilaku Kaisar jahat yang merebut wilayah tidak memperhitungkan harga diri pelatih Kaisar Putih. Memang wajar jika pelatih kepala Kaisar Putih menyerang galaksi iblis. Tetapi meskipun demikian, masalah besarnya adalah keluarga kami akan menarik diri dari galaksi iblis dan menyerahkan 2 galaksi dari ras iblis Anda. Itu akan dianggap sebagai permintaan maaf. Anda menyerang Laut Ibu Suci saya tanpa pandang bulu. Sama sekali tidak ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini, kecuali ras iblis Anda menyerahkan 50 galaksi, jika tidak, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Seorang kaisar kosmik parasit melihat kedatangan Tuan Sura. Segera dia bangkit. Nada suaranya tiba-tiba menjadi sangat keras. Kedua pihak datang dan pergi, berdebat, saling menuduh, dan menghindari tanggung jawab. Pada saat ini, Guru Suci Sura tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. 3 menit telah berlalu sebelum dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Beraninya kau berbohong padaku. Dewa Suci Sura menunjuk ke seberang langit. Detik berikutnya, dia menunjuk ke langit malam yang bertabur bintang dan menebas cahaya pedang sepanjang juta kilometer. Kemanapun cahaya pedang itu pergi, kehampaan hancur berkeping-keping. Avatar iblis surgawi, yang awalnya sangat kuat dengan aura, terpotong oleh pisau ini. Iblis kosmik, sudah mati. Pada saat ini, semua penjaga ras parasit tercengang. Tuan Suci begitu perkasa, aku kagum. Iblis super yang sekuat Raja Iblis Kosmik tidak dapat menandingi kekuatan Tuan Suci. Terlalu hebat. Semua jenderal parasit menunjukkan kekaguman. Namun, wajah Tuan Suci Sura langsung pucat. Kepada Tuan Suci, kepada semua komandan, Galaksi Changlan sangat membutuhkan bantuan. Raja Iblis Kosmik telah tiba di Laut Suci Changlan, mohon minta bantuan segera dari Tuan Suci. Menghadapi panggilan darurat untuk bantuan ini, paru-paru Tuan Sura hampir meledak. Dia punya alasan kuat untuk meragukan bahwa iblis yang menyerang Laut Suci Biru juga merupakan tubuh palsu. Tapi dia tidak berani mengambil risiko. Bagaimana jika itu adalah tubuh asli Raja Iblis? Bukankah itu akhir dari Laut Suci Biru? Raja Suci Asura hampir muntah. Dia tidak pergi, dan 2 laut parasit diserang. Selama salah satunya adalah tubuh asli Raja Iblis, jika bantuan tidak tepat waktu, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Sialan kau. Segera beritahu para master suci lainnya bahwa klan suci kita telah mengaktifkan seluruh klan untuk bersiap berperang. Jika iblis ini tidak dieliminasi, aku bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia. Raja Suci Asura sepertinya lupa bahwa dia bukanlah manusia sejak awal. Hanya saja dia melepaskan tubuh manusianya dan terbiasa memperlakukan dirinya sebagai manusia. Mengikuti perintah Lord Sura, 5 master dewa kosmik lainnya dari ras parasit yang mengasingkan diri juga terbangun. Sekarang tindakan Chen Yuan kali ini benar-benar menyebabkan situasi menjadi di luar kendali. 5 menit kemudian, sangat menjijikkan. Semuanya palsu. Laporkan kepada Yang Mulia, Yun Siseng Hai diserang oleh iblis, mohon bantuannya gelombang. Tidak, ini tidak benar. Tempat ini telah membunuh banyak Raja Iblis palsu di sepanjang jalan, membentang sejauh 3.000 juta tahun cahaya, dan semakin jauh dari Laut Suci Sura. Jika kau ingin kembali untuk membantu saat ini, aku khawatir akan membutuhkan setidaknya 10 menit gelombang. Tidak, ini tipuan untuk mengalihkan perhatian harimau dari gunung. Mata Dewa Suci Sura langsung memerah setelah bereaksi. Beraninya kau, pencuri anjing. Jika kau berani menyerang Laut Suci Sura secara diam-diam, aku akan membantai 100.000 galaksi klan iblismu. Bab 1526. Apakah ini Laut Suci Sura? Pada saat ini, klon Raja Iblis telah menempuh jarak lebih dari 1.000 juta tahun cahaya, dan akhirnya tiba di Laut Suci Sura. Menurut ingatan Bai Huang, ia pernah mendapat kehormatan untuk memberi penghormatan kepada Laut Suci Sura. Seluruh Laut Suci Asura tersusun dengan formasi besar kabut meteorit ruang angkasa seluas tahun cahaya. Seluruh formasi tersebut penuh dengan krisis, dan mengandung jutaan lapisan ruang angkasa. Jika tidak hati-hati, ia akan diasingkan ke celah ruang dan waktu. Berbahaya. Bahkan mungkin diasingkan ke ujung alam semesta, terjebak dalam jedi kosmik, tidak dapat melepaskan diri. Tentu saja, seorang pria kuat yang telah mencapai tingkat dewa penguasa alam semesta secara alami tidak takut akan celah ruang waktu. Tetapi jika terhalang oleh formasi besar, atau diasingkan dari celah ruang dan waktu, ketika kembali ke alam semesta normal, ia mungkin sudah berada miliaran tahun cahaya jauhnya. Dan jika formasi itu disentuh, Dewa Sura pasti akan merasakannya. Alam akan kembali dalam waktu sesingkat mungkin. Rupanya, formasi penjaga Laut Suci Sura jauh lebih ketat daripada formasi penjaga Laut Suci pada umumnya.
Bahkan melawan para pembangkit tenaga setingkat dewa penguasa alam semesta, formasi ini memiliki efek penghalang tertentu. Avatar Raja Iblis berdiri dengan bangga di atas Bima Sakti. Melihat medan meteorit yang padat di langit berbintang di depannya, semuanya tertutup kabut tak berujung. Sekilas, seluruh Bima Sakti dipenuhi meteorit dan kabut. Ada juga meteorit yang tak terhitung jumlahnya yang melaju dengan kecepatan tinggi. Begitu memasukinya, bukan hanya sulit untuk membedakan arahnya, tetapi juga dapat dihantam oleh meteorit, ditambah lapisan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Susunan super seperti itu. Bahkan jika pasukan elit lebih dari triliun dikirim untuk menyerang, diperkirakan mereka hanya bisa melihat lautan dan menghela napas. Avatar Raja Iblis melihat ini. Senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Untungnya, Kaisar Putih adalah salah satu orang kepercayaan Lord Sura, dan dia mengetahui rute dan arah yang benar untuk memasuki formasi kabut meteorit angkasa. Jika tidak, jika dia salah langkah, mustahil untuk memasuki Laut Suci Sura. Klon Master Iblis itu tidak berhenti. Segera, ia memasuki formasi kabut meteorit angkasa. Meteorit-meteorit ini menghantam dengan kecepatan luar biasa. Tetapi selama mengikuti rute yang benar, tidak satu pun meteorit akan mengenainya. Ia tidak akan jatuh ke dalam kabut dan retakan ruang dan waktu. Avatar penguasa iblis melewati formasi dengan hampir mudah. Akhirnya, kabut menghilang. Lautan parasit super yang sangat besar muncul di depannya. Lautan parasit ini setidaknya 100 kali lebih besar daripada 7 lautan parasit yang diserang oleh klon penguasa iblis sebelumnya. Terlebih lagi, Dewa Suci Sura tampaknya tidak terlalu mempercayai bawahannya. Oleh karena itu, tidak ada pasukan parasit yang menjaga Lautan Suci Sura. Mungkin karena ada begitu banyak orang. Begitu terlalu banyak parasit mengetahui rute untuk memasuki Lautan Suci Sura, itu akan merugikan perlindungan Lautan Suci Sura. Oleh karena itu, hanya ziarah sekali setiap 10 tahun, yang dipilih dengan cermat berdasarkan ras, dan Kaisar Dewa Alam Semesta Parasit yang setia dan loyal, yang berhak memasuki 7 Lautan Suci untuk ziarah sekali. Sisanya, ikan busuk dan udang basi, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk ini. Hal ini justru memberi klon Raja Iblis lebih banyak kemudahan. Langkah terakhir, Laut Suci Sura akan runtuh sepenuhnya. Tetapi apakah mantra yang diletakkan oleh Dewa Penguasa Alam Semesta semudah itu dihancurkan? Avatar Raja Iblis berubah menjadi 100 juta kilometer, dan melayangkan pukulan dahsyat. Untuk sesaat, ruang angkasa berguncang hebat, dan galaksi dalam jutaan mil bergelombang dan berguncang. Tetapi mantra Dewa Penguasa sangat kuat. Sebenarnya, hanya ada beberapa riak, dan sama sekali tidak hancur. Avatar Raja Iblis membombardir dengan panik. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 100.000 pukulan dilayangkan. Retakan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya meledak. Seluruh ruang angkasa puluhan tahun cahaya di sekitar laut parasit bergetar hebat. Namun demikian, mantra Dewa Penguasa masih sangat kuat hingga tak terbayangkan. Kursi ini baru saja dipromosikan ke alam Raja Iblis belum lama ini, dan Tuan Sura yang parasit itu telah memasuki alam Raja Dewa selama ratusan juta tahun, dan latar belakangnya jauh lebih dalam daripada milikku. Dulu butuh 2 menit untuk melewati formasi kabut meteorit luar angkasa, dan sekarang aku telah membuang 1 menit. Meskipun Tuan Sura dipancing sejauh 3.000 juta tahun cahaya oleh tubuh palsu Raja Iblisku, dengan kekuatan lawan, mungkin dia akan kembali dalam 10 menit. 7 menit, paling lama masih ada 7 menit. Jika kau tidak bisa menembus penghalang Dewa Agung dalam 7 menit, perjalanan ini akan sia-sia. Kecuali kau memahami lapisan ke-8 hukum ruang angkasa, melakukan perjalanan melintasi alam semesta, dan mengabaikan semua penghalang ruang angkasa, mungkin masih ada kesempatan. Saat ini, Dewa Suci Sura, yang bergegas kembali dengan cepat, juga merasakan bahwa penghalang yang telah ia buat sedang dibombardir dengan hebat. Setan itu, apakah dia telah melewati formasi kabut meteorit ruang angkasa? Untungnya, singgasana ini telah memasang mantra Dewa Agung. Bahkan jika mantra ini menghadapi serangan Dewa Agung alam semesta, setidaknya dapat bertahan selama 10 menit. Singgasana ini bergerak dengan seluruh kekuatanku, dan aku bisa bergegas kembali dalam 10 menit. Kau setan, kau berani menyinggung Laut Suci Sura, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Niat membunuh Dewa Suci Asura melonjak di seluruh tubuhnya. Chen Yuan juga merasakan kesulitan yang dihadapi oleh Avatar Master Iblis. Meskipun terus-menerus dibombardir, penghalang Dewa Penguasa sedikit goyah. Namun, mungkin dibutuhkan lebih dari setengah jam untuk menembusnya sepenuhnya. Ini jelas melebihi waktu perkiraan. Sistem, berapa banyak poin penguatan yang dibutuhkan untuk memahami hukum ruang tingkat 8? Ding! Untuk memahami 1% dari hukum ruang tingkat 8 membutuhkan 5.000 juta poin penguatan. Butuh 1 juta untuk memahami 5.000%. Bukankah itu terlalu mahal? Bukankah butuh 50 miliar untuk sepenuhnya memahami hukum ruang tingkat 8? Baiklah, mari kita mulai memahami. Ding!
Setelah dikurangi 5.000 juta poin penguatan milik host, poin penguatan host yang tersisa saat ini, 1.560.000. Ding! Host sedang memahami, pemahaman selesai. Ding! Selamat kepada host karena berhasil memahami 1% dari hukum ruang tingkat 8. Wajah Chen Yuan tampak sedih, gelombang ini benar-benar buruk. Detik berikutnya, perasaan misterius menghampiri hatiku. Pemahaman Chen Yuan tentang ruang kosmik ini seolah langsung meningkat ke level yang baru. Ada banyak hal yang tidak sulit bagi mereka yang sudah terbiasa, tetapi tidak bagi mereka yang sulit. Ketika pemahaman tentang hukum ruang angkasa ditingkatkan ke level yang baru, apakah perjalanan melintasi alam semesta menjadi sangat mudah? Pemahaman tentang kekuatan hukum berbeda dengan peningkatan kultivasi. Kekuatan kultivasi avatar telah meningkat, tetapi kekuatan kultivasi dewa belum tentu menembus batas, dan bahkan jalur kultivasinya bisa sangat berbeda. Namun, pemahaman hukum lebih seperti pemahaman dan penerapan pengetahuan. Setelah dipahami, semua klon jiwa akan dipahami. Maka secara alami avatar Kaisar Putih dan avatar Raja Iblis juga memahami 1% dari hukum ruang tingkat 8 pada saat yang bersamaan. Meskipun hanya 1%, cara perjalanannya benar-benar berbeda. Saya melihat avatar Raja Iblis melangkah maju. Dia sebenarnya mengabaikan penghalang dewa yang diletakkan oleh Dewa Suci Sura, dan langsung memasuki Laut Suci Sura. Hukum waktu, 1000 kali lebih cepat. Area lubang hitam, sedot untukku. Catur sihir 1000 kali lipat, keluarlah. Iblis surgawi, mari kita pergi bersama, cepat gali urat spiritual untukku. Bab 1527. Apakah ini, bunga jiwa suci? Tidak kurang dari 30 bunga jiwa suci ditanam di sini. Aku kehilangan Lei Laomu gelombang. Meskipun Chen Yuan berpengetahuan luas dan kaya, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya saat ini. Bunga jiwa suci adalah bunga ilahi dari peradaban tingkat ke-9 di alam semesta. Spesies bunga ini sangat berharga. Tidak mungkin menemukannya di alam semesta. Hanya dengan menjelajahi lautan kekacauan kita memiliki kesempatan untuk menemukan benih bunga jiwa suci. Tetapi mampu menemukan benih adalah satu hal, dan mampu membudidayakannya adalah hal lain. Kondisi pertumbuhan bunga jiwa suci sangat keras. Ia membutuhkan penyiraman dengan kekuatan jiwa tak terbatas sebagai nutrisi, ditambah dengan aura langit dan bumi, dan esensi alam semesta. Di lautan kekuatan jiwa tak terbatas, dibutuhkan 1000 juta tahun untuk berkecambah. Kemudian dibutuhkan 1000 juta tahun lagi untuk menumbuhkan akar tanaman. Akhirnya, dibutuhkan 1000 juta tahun untuk mekar. Waktu kultivasinya saja membutuhkan 3000 juta tahun. Dan begitu bunga jiwa suci mekar. Itu adalah bunga spiritual tertinggi. Jika dapat dimurnikan dan diserap saat ini, jiwa dapat dibentuk ulang, dan roh primordial menjadi abadi. Bagi Kaisar Dewa Alam Semesta Puncak, ada kesempatan untuk memadatkan jiwa abadi. Ini adalah kesempatan untuk dipromosikan menjadi Dewa Penguasa Alam Semesta. Maaf. Bagi Dewa Penguasa Alam Semesta, itu dapat membantunya memahami hukum jiwa tingkat 8. Meningkatkan ketangguhan jiwa, membuatnya melesat 3000 juta tahun basis kultivasi dari udara kosong. Nilai bunga jiwa suci di alam semesta sungguh tak ternilai. Sebuah bunga jiwa suci bahkan bisa bernilai sebanyak artefak tertinggi dari peradaban tingkat 9. Dan di tempat ini, bunga telah ditanam, dan hampir semuanya telah mekar. Tuan Suci Asura, Anda terlalu kaya, bukan? Chen Yuan harus mengakui. Dia sebenarnya sedikit iri dengan kekayaan orang lain saat ini. Yah, semuanya milikku sekarang. Untungnya, gelombang Laosu ini datang, kalau tidak kerugiannya akan terlalu besar. Avatar Master Iblis itu seketika berubah menjadi pemetik bunga. Mulailah memetiknya satu per satu. Bahkan akarnya pun harus digali. Segera, 30 bunga jiwa suci telah dicuri olehnya. Seperti kata pepatah, jaga garis depan dalam hidup, agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Tapi tempat duduk ini adalah milik iblis, jadi tentu saja aku harus tidak memberi ruang untuknya, dan mencabut bulunya. Segera, ditemani medan lubang hitam, ia semakin menyedot. Permukaan laut terus turun. Sebanyak 36 bola raksasa terlihat. Dan di antara 36 bola raksasa ini, sebenarnya ada pecahan cakram keberuntungan ilahi. Lebih dari 8.000 prasasti ilahi kuno terukir pada pecahan cakram dewa penciptaan ini. Terlebih lagi, kitab suci kuno pada pecahan cakram dewa penciptaan ini tampaknya sama sekali berbeda dari kitab suci kuno yang diwarisi dari ras parasit. Dengan kata lain, benda ini kemungkinan besar adalah milik pribadi Dewa Sura. Yang keenam tua ini, aku tidak menyangka akan menyimpan banyak hal baik. Aku akan mengambilnya. Benar saja, salah satu dari 7 Laut Suci Agung, Laut Suci Asura, berbeda. Chen Yuan memerintahkan semua iblis untuk menggali dengan tegas. Tak lama kemudian, ia menemukan kuil sura lainnya. Lumayan. Di kuil ini,
masih ada harta karun dari latihan 12 klan kota milik klan parasit, dan lumayan untuk membawanya kembali agar keluargaku bisa berlatih. Ada lebih dari 5 kristal alam semesta asli. Saudarimu, memanen sarang dewa penguasa sebenarnya jauh lebih berharga daripada menghancurkan triliunan pasukan alien. Sayang sekali kita tidak menemukan artefak peradaban tingkat 9, tetapi artefak semacam ini harus kita bawa. Chen Yuan tanpa alasan yang jelas merasa sedikit menyesal. Mungkin barang-barang yang ia bawa hanyalah 1% dari seluruh kekayaan Dewa Suci Sura. Tentu saja, ini tidak termasuk bunga jiwa suci. Hampir tiba waktunya, 100 juta tahun cahaya terakhir, aku akan dapat menyeberangi kehampaan dengan teleportasi besar terakhir. Pada mantra Dewa Agung, masih ada jejak indera ilahi saya yang tersisa. Jika mantra itu patah, saya pasti akan merasakan sesuatu, tetapi saat ini tidak ada pergerakan. Mungkinkah iblis itu dikenal tidak mampu mematahkan mantra dalam waktu singkat, sehingga ia menyelinap pergi? Terlepas dari apakah iblis itu mundur secara sukarela atau tidak, saya tetap harus kembali dan melihat untuk merasa tenang. Dewa Asura merasa gelisah. Ada firasat buruk yang tak dapat dijelaskan. Tetapi penghalang Dewa Agung belum hancur, inilah penghiburan terbesar. Ada dua hal yang tidak boleh hilang di lautan suci Sura. Jenis pertama adalah bunga jiwa suci. Bunga jiwa suci yang tak tertandingi ini diperoleh secara kebetulan di lautan kekacauan. Dia dengan cermat merawat 100 benih bunga jiwa suci setiap hari, dan membudidayakannya selama 3.000 juta tahun penuh. Dia tidak pernah lengah, dan akhirnya 30 bunga jiwa suci berhasil dibudidayakan. Berdasarkan latar belakang ini, dia yakin dapat menciptakan 9 avatar guru ilahi. Melengkapi latar belakang tersebut. Selain itu, ada 36 spesies dewa parasit yang tidak boleh hilang. Spesies dewa parasit ini adalah akar dari warisan ras parasit dan asal mula bayi baru lahir ras parasit. Jika benih dewa hilang, kehidupan baru seluruh ras akan menurun tajam. Seiring berjalannya waktu, kekuatan seluruh ras akan menyusut drastis. Ini jelas bukan lelucon. Yang lebih menakutkan lagi adalah jika benih dewa dimurnikan dan orang kuat yang menggabungkan benih dewa tersebut, bukan hanya kekuatan jiwanya akan meroket, tetapi kemampuan yang mengerikan juga akan lahir. Mengendalikan jiwa para parasit. Sangat mudah untuk memerintah orang kuat dari ras parasit, dan bahkan langsung mengekstrak sumber jiwa ras parasit dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Semakin banyak benih dewa yang dimurnikan, semakin kuat kendali ini. Bahkan jika ratusan benih dewa dimurnikan, bahkan penguasa dewa alam semesta pun dapat dimanipulasi. Sungguh mengerikan. Oleh karena itu, mereka yang berani memurnikan benih dewa harus dibunuh tanpa ampun. Betapa mulianya kehidupan para santo, mereka tidak akan pernah menjadi budak. Ini adalah tabu. Setiap kehidupan di alam semesta yang berani melanggar tabu akan mati tanpa henti bersama para parasit, dan sama sekali tidak ada ruang untuk bersantai. Segera, Lord Asura menempuh jarak 100 juta tahun cahaya terakhir. Akhirnya bergegas kembali ke Laut Suci Sura. Melewati formasi kabut meteorit luar angkasa. Untungnya, batasan sihir belum dilanggar, dan aku kembali tepat waktu. Lord Sura menghela napas lega. Dengan lambaian tangannya yang besar, sebuah lorong masuk muncul di penghalang terlarang. Dan pada saat itu juga, dia benar-benar tercengang. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mentalitas ratusan juta tahun tanpa gelombang di sumur kuno itu meledak dalam sekejap. Detik berikutnya, ketiga mayat Lord Asura itu tersentak hebat, semua organ dalamnya terbakar, dan asap keluar dari 7 lubang tubuhnya. Tidak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Bunga jiwa suci yang telah kubudidayakan selama 3.000 juta tahun semuanya hilang. Laut suci Asura telah terkuras, puluhan miliar urat spiritual telah digali, dan tidak ada satupun dari 36 benih dewa yang tersisa. Puff! Guru suci Asura sangat marah, dan begitu murka hingga ia memuntahkan seteguk darah tua di tempat itu. Mampu membuat dewa penguasa alam semesta begitu marah hingga muntah darah, orang bisa membayangkan apa yang dilakukan Chen Yuan untuk membuat manusia dan dewa marah. Seluruh Laut Suci Asura sudah berantakan saat ini. Hampir seluruhnya terbalik. Energi iblis yang berkobar belum sepenuhnya menghilang. Saat ini, mata Dewa Suci Sura berwarna merah darah. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar hingga ratusan tahun cahaya. Pencuri anjing iblis, aku ingin kau membayar darahmu. Dewa Suci Sura, yang matanya sudah merah padam, langsung melarikan diri dan bergerak menuju wilayah galaksi tempat para iblis berada. Dia ingin membunuh. Bab 1528. Benar-benar menipu. Bukankah kalian semua lupa nama, Sura Darah, saat itu? Kali ini, Dewa Suci Sura tidak mengejar klon Raja Iblis. Karena aku tidak bisa mengejarnya. Iblis anjing itu, dengan bantuan kekuatan formasi, mungkin telah secara sukarela melompat ke celah ruang angkasa. Telah diasingkan secara acak ke miliaran tahun cahaya jauhnya. Ini di luar jangkauan kurungannya.
Tapi permusuhan berdarah seperti ini. Mata ganti mata harus dibalas dengan mata ganti mata. Kalau begitu mari kita saling melukai. Dengan kata lain, 5 menit yang lalu, Avatar Raja Iblis telah menyelesaikan pembersihan Laut Suci Asura. Dengan berkah hukum waktu, dia punya cukup waktu untuk memusnahkan Laut Suci Sura. Selanjutnya, Avatar Raja Iblis sekali lagi memilih 20 iblis surgawi tingkat Dewa Kaisar dan mengubah mereka menjadi Avatar Raja Iblis. Melarikan diri ke 20 arah berbeda di langit berbintang, menyebabkan lebih banyak masalah bagi para parasit. Tapi segera dia menyadari dirinya tidak dibutuhkan. Susunan kabut meteorit ruang angkasa tersusun di sekitar Laut Suci Sura. Dikombinasikan dengan kekuatan pengasingan ruang angkasa. Celah ruang dan waktu ada di mana-mana. Cukup pilih satu dan lompat ke dalamnya, dan Anda akan secara acak diteleportasi sejauh ribuan tahun cahaya. Bagi seorang pembangkit tenaga kosmik dengan kekuatan rata-rata, memasuki celah ruang waktu benar-benar berbahaya. Tetapi Dewa Penguasa Alam Semesta abadi dalam tubuh emas dan abadi dalam daging, melompat ke celah ruang dan waktu, itu adalah formasi teleportasi gratis. Dan susunan teleportasi ini tidak dapat dikejar oleh orang lain. Kalau begitu mari kita menyelinap keluar. Gelombang ini hampir selesai menyinggung para parasit, dan mungkin dewa kosmik lainnya juga akan mengamuk. Jika mereka benar-benar terkunci, mereka mungkin akan menderita kerugian. Bahkan jika Dewa Penguasa Alam Semesta abadi, bagaimana jika seseorang menyegelmu dan menekanmu? Lebih baik menerimanya saat kau melihatnya. Kau tidak boleh terlalu serakah, kalau tidak kau akan tamat jika tertangkap. Chen Yuan benar-benar berhasil menembus gelombang ini. Bagaimanapun, dia baik-baik saja. Tapi bencana yang dia ciptakan telah membuat seluruh klan parasit, seluruh klan, sangat marah. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya, parasit kuat yang tak terhitung jumlahnya, melihat gambar-gambar mengejutkan yang dikirim oleh netizen dari ras yang sama di jaringan Xinghe. Mereka semua meledak. Aku juga marah. Pencuri anjing klan iblis, membantai lautan suciku, menghancurkan rekan-rekanku, jika aku tidak membalas dendam ini, aku tidak akan pernah menyerah. Ya, mereka harus dibayar dengan darah. Aku lebih memilih mati dalam pertempuran daripada diintimidasi seperti ini. Tuan Suci, aku mohon kepadamu untuk memulai perang habis-habisan melawan para iblis. Ayo bertarung, ayo bertarung, ayo bertarung. Parasit kuat yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kemarahan dan amarah yang benar. Meskipun para iblis selalu sangat mendominasi dan kuat, mereka tidak setengah takut. Kali ini, klan iblis telah membangkitkan kemarahan seluruh klan. Perang saja tidak cukup untuk kemarahan warga sipil. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Parasit kuat yang tak terhitung jumlahnya meraung ke langit. Ribuan medan bintang di dekat parasit dan iblis, banyak pertumpahan darah terjadi dalam satu hari. Kata-kata tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Wilayah iblis. Galaksi Pantom tidak jauh dari galaksi jahat. Aula pertemuan tingkat tinggi ras iblis. Saat ini, lebih dari 30 kaisar iblis kosmik berkumpul, dan setelah menerima laporan pertempuran yang ditulis oleh kaisar iblis Jiangxai, mereka semua menjadi marah. Ini sudah keterlaluan, kelompok pencuri parasit itu, hina dan tak tahu malu, pengkhianat, dan marah padaku. Semua prajurit klan iblisku memimpin dan bertempur dengan gagah berani. Gangster parasit ini tidak mematuhi perjanjian koalisi, jadi tidak masalah jika mereka mendukung pasukan kita, tetapi tiba-tiba menyerang sungai bintang jahat di belakang mereka, membunuh pasukan elit triliunanku dari klan iblis, dan bahkan ingin membunuh iblis jahat. Tidak masuk akal bagi Xinghe untuk menduduki seluruh garis. Kelompok orang-orang hina dan tak tahu malu ini harus membuat mereka membayar harga yang mengerikan. Segera biarkan Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan serius dan meminta klan parasit tingkat tinggi untuk menyerahkan kepala Kaisar Putih. Tunggu pertempurannya. Tepat ketika semua iblis tingkat tinggi itu marah. Tiba-tiba, seorang pria kuat dari Kementerian Luar Negeri, Yang Mulia Iblis, bergegas masuk ke ruang pertemuan. Ini tidak baik, saya laporkan kepada semua pelatih Kaisar Iblis. Kuil klan parasit baru saja mengeluarkan perintah untuk memulai perang melawan seluruh klan kita. Mereka memiliki lebih dari 3.000 pasukan, dan mereka dengan panik berkumpul menuju perbatasan keluarga kita. Bajingan, apakah kelompok parasit ini benar-benar melawan langit? Jika kalian ingin bertarung, silakan bertarung. Aku khawatir mereka akan gagal. Dalam amarah yang meluap, seorang ahli tingkat Kaisar Iblis menghancurkan meja konferensi berkeping-keping. Para parasit ini benar-benar keterlaluan dalam hal ini. Pengkhianat, serangan mendadak dari belakang, pencuri tua Kaisar Putih bahkan berpura-pura menjadi manusia, dan membunuh pasukan iblis berjumlah 5.000 miliar. Sungguh keterlaluan. Setelah melakukan begitu banyak hal jahat, bukannya meminta maaf, mereka malah ingin memulai perang besar-besaran. Tidak dapat diterima. Ini sudah keterlaluan. Kelompok pelatih ras iblis ini hampir meledak paru-parunya. Tepat saat itu, di luar aula utama Istana Iblis Suci, tiba-tiba terdengar raungan keras.
Anak-anak ras iblis, keluar dari sini dan matilah. Raungan besar ini mengguncang dunia. Bahkan membunuh ratusan ribu penjaga kuil hanya dengan satu suara. Di mana kuil iblis suci? Ini adalah tempat berkumpulnya iblis-iblis terkuat. Keagungannya tidak dapat diinjak-injak. Sekalipun bukan aula utama istana iblis suci, ini hanyalah aula cabang, dan tidak ada yang diizinkan untuk memprovokasinya. Dan saat ini, ada seorang pria yang tampak seperti manusia, sendirian menghancurkan gerbang kuil iblis suci, dan memprovokasi dengan keras dan lancang. Kesombongannya sungguh keterlaluan. Lancang, orang gila yang berani memprovokasi di istana iblis suci. Apakah kau tidak sabar? Seorang pembangkit tenaga tingkat Raja Iblis terbang ke udara, dan segera berteriak padanya. Pergi ke neraka. Guru suci Sura bahkan tidak repot-repot berbicara omong kosong. Segera menunjuk ke seberang langit. Detik berikutnya, kehendak tingkat dewa yang mengerikan meledak, seketika memenjarakan seluruh kehampaan. Kaisar Iblis Kosmik sama sekali tidak dapat bergerak di bawah kunci kehendak guru ilahi. Dia dipenggal di tempat oleh jari itu. Ini, apakah ini? Dewa penguasa alam semesta. Menggoyangkan Singhe dengan satu jari, pembunuh jiwa Sura. Apakah kau? Sura darah. Guru suci Sura dari klan Parasit. Senior, Anda adalah penguasa dewa alam semesta dari ras Parasit. Mengapa kau membantai kaisar iblisku dari istana iblis suci tanpa pandang bulu? Apakah kau tahu pengaruh buruk apa yang akan ditimbulkan oleh perilakumu terhadap hubungan antara kedua ras ini? Hubungan antara kedua klan. Saat kalian melakukan hal-hal itu, apakah kalian memikirkan hubungan antara kedua klan? Kalian semua harus mati hari ini. Aku ingin membantai istana iblis suci. Biarkan aku pergi ke neraka. Mata Dewa Suci Sura merah padam. Domain Sura yang menakutkan seketika menyelimuti seluruh istana iblis suci. Bunuh seketika. 10 menit kemudian, sebanyak 33 kaisar iblis kosmik tewas tragis di bawah pisau Sura. Tidak ada yang selamat. Bahkan planet peradaban tingkat 8 ini hancur berkeping-keping. Di bawah pedang Sura, galaksi berlumuran darah. Menghancurkan kuil iblis suci tidak cukup untuk meredakan amarahku. Aku ingin membantai ratusan ribu galaksi kalian, iblis, kalian semua pergi ke neraka dan bertobat. Bab 1529. Aula Konferensi Bintang Harimau Jahat. Laporan dari reporter pertempuran itu langsung mengejutkan semua pemimpin suku parasit yang hadir. Belum lama ini, mereka baru saja mengalahkan galaksi iblis. Tetapi ini bukanlah akhir setelah mengalahkan galaksi iblis. Karena para iblis pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Benar saja, para iblis segera mengirimkan pasukan elit berjumlah triliunan untuk merebut kembali wilayah yang hilang, dan meneriakkan slogan untuk memenggal kepala anjing Kaisar Putih dan membasuh pasukan parasit. Sungguh ganas. Banyak pemimpin suku parasit yang hadir merasakan sedikit kepanikan di hati mereka. Skala perang ini semakin besar dan di luar kendali. Pasukan besar mereka telah maju jauh ke garis depan, dan ada risiko dimusnahkan oleh seluruh pasukan. Terutama ketika ada laporan rahasia dari agen rahasia. Sudah ada 33 kaisar iblis kosmik di klan iblis, dan pertemuan tingkat tinggi diadakan khusus untuk tujuan ini. Aku khawatir di masa depan, mereka akan melancarkan balas dendam gila-gilaan terhadap pasukan Kaisar Putih. Tapi sekarang, pasukan galaksi hantu belum menyerang, jadi bagaimana mungkin mereka bisa dihancurkan sendiri? Apa yang terjadi? Komandan Kaisar Putih, dan semua pemimpin, menurut berita dari garis depan, Tuan Sura dari klan kita lah yang, dengan kekuatan tertingginya, memusnahkan pasukan elit miliaran iblis di bintang hantu, dan juga membantai semua 33 kaisar iblis kosmik di istana iblis suci. Tuan Suci begitu kuat sehingga dia telah membersihkan semua rintangan di garis depan untuk kita. Kita tak terkalahkan sepenuhnya, dan pasukan utama iblis telah dibantai satu persatu. Setelah mendengarkan laporan reporter, semua pemimpin suku parasit yang hadir sangat gembira. Baiklah, para iblis terlalu sombong. Mereka berani melakukan serangan mendadak ke lautan suci klan kita. Perilaku ini pasti telah membuat Tuan Suci Sura sangat marah. Kali ini, Tuan Suci telah membersihkan semua rintangan untuk kita. Sampaikan perintah Kaisar, seluruh pasukan akan menyerang dan menghancurkan galaksi hantu. Galaksi hantu adalah salah satu pusat utama dari seluruh medan bintang di dekat para iblis. Ada banyak sekali urat spiritual di seluruh galaksi, dan ada ratusan urat logam kelas atas, dan ada materi spiritual kosmik berkualitas tinggi seperti pasir roh hantu. Selama kita memenangkan galaksi Pantom, kita akan punya uang, dan kita bisa terus merekrut pasukan dan meningkatkan kekuatan kita. Semua peralatan dan artefak di tubuhmu bisa diganti dengan yang terbaik. Kau juga bisa membeli berbagai macam artefak untuk meningkatkan kultivasimu. Sekarang iblis dan orang suci kita telah sepenuhnya berbalik melawan satu sama lain, siapapun yang dapat menaklukkan lebih banyak medan bintang iblis dan membunuh lebih banyak iblis akan menjadi prestasi militer yang hebat. Mari kita lakukan, semuanya.
Dengan dukungan guru suci, mengapa kita harus takut? Kata Kaisar Putih dengan penuh semangat. Begitu kata-kata ini keluar, para pemimpin berbagai suku parasit yang sudah ingin menarik pasukan mereka tiba-tiba kembali bersemangat. Sebelum mereka menyerang iblis, beberapa dari mereka datang dari sumber yang tidak dikenal, dan mereka menyerang dari belakang, membuat klaim mereka sendiri, dan mereka agak ragu-ragu. Mungkin klan suci tingkat tinggi tidak akan menyetujui pendekatan seperti itu. Mereka memulai perang untuk kepentingan diri sendiri, dan mereka akan diadili di pengadilan militer saat itu. Tapi sekarang situasinya benar-benar berbeda. Konflik antara kedua klan telah benar-benar meletus. Konflik tersebut telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Bahkan guru suci sendiri pun ikut bertindak. Saat ini, siapapun yang dapat membunuh lebih banyak iblis, siapapun yang dapat merebut lebih banyak wilayah iblis, adalah pahlawan ras. 100% benar secara politis. Saat ini, jika mereka dapat menaklukkan galaksi Pantom, mereka tidak hanya dapat menghasilkan banyak uang, tetapi mereka bahkan dapat memperoleh banyak poin kontribusi ras. Darah itu berharga. Pelatih kepala Kaisar Putih itu bijaksana. Aku menunggu kurang dari setahun untuk mengikuti pelatih, dan kekayaan bersiku telah meningkat 10 kali lipat. Kekayaan yang dulu tidak dapat dikumpulkan dalam jutaan tahun sekarang dapat dikumpulkan dalam waktu kurang dari setahun. Jika aku tidak mengikuti komandan Kaisar Putih, aku tidak akan bisa mendapatkan tubuh Kaisar Iblis. Mulai sekarang, dengan perintah komandan, bawahanku pasti akan melewati api dan air, dan mati. Aku rela melewati api dan air untuk pelatih Kaisar Putih, dan aku akan mati. Melihat para pemimpin menyatakan kesetiaan mereka, Kaisar Putih hanya melambaikan cakarnya dengan acuh tak acuh. Baiklah, mari kita akhiri pertemuan hari ini di sini. Setelah pertemuan, para pemimpin tidak bubar. Sebaliknya, mereka semua dikumpulkan oleh Yang Mulia Zidian. Semuanya, kalian mungkin sudah memperhatikan aura kosong Yang Mulia Kaisar Putih. Yang Mulia sedang mendekati akhir hayatnya, dan mungkin tidak akan bertahan beberapa tahun lagi. Ya, saya juga telah mengamati bahwa, dalam situasi saat ini, Yang Mulia Kaisar Putih tampaknya harus mengganti tubuh parasitnya. Namun, kekuatan Yang Mulia Kaisar Putih telah mencapai puncak Kaisar Dewa. Sebagai komandan 3 pasukan, jika beliau mengganti tubuhnya saat ini, kekuatannya pasti akan sangat berkurang, dan itu dapat memengaruhi momentum pasukan kita. Yang Mulia Kaisar Putih pasti telah mempertimbangkan hal-hal ini, jadi meskipun akhir hayatnya sudah dekat dan bahayanya sangat besar, beliau tidak mau mengganti tubuhnya. Ini untuk mengorbankan nyawanya demi seluruh ras. Ya, Yang Mulia Kaisar Putih terlalu hebat. Para pemimpin banyak berbicara. Mau tak mau saya merasa sedikit khawatir. Pemimpin yang begitu baik tidak mengambil pujian atau keuntungan, dan membagikan banyak manfaat kepada bawahannya. Dan sangat bijaksana. Pertempuran yang hebat. Sungguh mengagumkan dari lubuk hati saya. Semuanya, kalian mungkin hanya tahu bahwa waktu Yang Mulia Kaisar Putih semakin dekat, tetapi kalian tidak tahu bahwa Yang Mulia Kaisar Putih telah mengkultivasi jiwa abadi. Kalian seharusnya tahu apa artinya ini. Dengan jiwa abadi, Yang Mulia Kaisar Putih memiliki kemungkinan untuk dipromosikan menjadi dewa penguasa alam semesta. Jika kita dapat membantu Yang Mulia Kaisar Putih menukar pasir transformasi dewa sehingga tubuh fisik dan ilahinya dapat ditempa ke keadaan tubuh emas yang tak terkalahkan, mungkin Yang Mulia Kaisar Putih dapat mengatasi belenggu dalam satu gerakan dan mengantarkan kedatangan Ki Ungu primordial. Begitu Yang Mulia Zidian mengatakan ini, semua jenderal parasit yang hadir terkejut. Benarkah? Yang Mulia Kaisar Putih, apakah dia benar-benar memadatkan jiwa abadi? Jika demikian, Kaisar akan kehilangan kekayaannya, dan dia juga akan membantu Yang Mulia Kaisar Putih untuk membeli pasir transformasi dewa. Pasir pengubah dewa adalah material tertinggi peradaban tingkat ke-9. Material ini sangat berharga. Setiap kati bernilai ratusan miliar koin kosmik. Jika Anda ingin menempa tubuh emas abadi, Anda mungkin membutuhkan banyak pasir pengubah dewa. Tidak apa-apa, jika itu tidak cukup, kumpulkan saja semua kekayaan pasukan triliunan dolar kita. Jumlahkan semua kekayaan ini, kalian seharusnya bisa membeli banyak pasir transformasi dewa. Selama Yang Mulia Kaisar Putih dapat menembus alam dewa penguasa alam semesta, beliau pasti tidak akan melupakan saya dan menunggu pembayaran saat ini. Ketika waktunya tiba, kita akan menjadi jenderal di bawah komando dewa penguasa alam semesta, dan status kita di antara para santo akan meningkat secara drastis. Ini benar-benar sepadan. Benar, klan Santo saya memiliki kesempatan untuk melahirkan dewa penguasa alam semesta ke-7, berapapun biayanya, itu sepadan, dan Yang Mulia Kaisar Putih masih memperhatikan bawahannya dan sangat mencintai rakyatnya, beliau benar-benar seorang guru yang bijaksana. Diskusi spesies parasit ini. Avatar Kaisar Putih tidak ikut serta, dan dia tidak tahu bahwa bawahannya ini sebenarnya berencana untuk bangkrut demi membeli Huasensa untuknya. Bab 1530. Semuanya, dengan mengalahkan galaksi hantu,
kita akan dapat mengumpulkan lebih banyak kekayaan dan menukarkannya dengan lebih banyak pasir transformasi dewa untuk Yang Mulia, dan kekuatan Legiun kita juga akan menjadi semakin kuat, menghasilkan perubahan kualitatif. Pada saat itu, kita akan memenuhi syarat untuk menjadi eksekutif inti aliansi ras suci, baik dari segi prestasi militer maupun kekuatan. Yang Mulia Kaisar Putih sekarang sangat bergengsi dan telah membuat prestasi luar biasa dalam pertempuran. Saya telah mengajukan diri untuk memimpin kampanye Yang Mulia Kaisar Putih untuk periode berikutnya. Semua orang tahu bahwa pemilihan 10 tahun klan suci akan segera berubah. Keenam guru suci sangat dihormati. Mereka semua pernah menjadi pemimpin klan suci sebelumnya, tetapi mereka tidak akan peduli dengan urusan dunia setelah beberapa periode. Jadi, tanpa kehadiran keenam guru suci dalam pemilihan, begitu berita bahwa Yang Mulia Kaisar Putih telah memadatkan jiwa abadi terungkap, saya percaya bahwa tingkat dukungan Yang Mulia pasti akan meningkat pesat. Jika Yang Mulia Kaisar Putih benar-benar dapat menembus penguasa dewa alam semesta, posisi manajer adalah hal yang pasti. 10.000 langkah ke belakang, bahkan jika Yang Mulia Kaisar Putih tidak berhasil menembus ke tingkat dewa penguasa alam semesta, dengan prestasi dan kualifikasi militernya, serta dukungan dari garis keturunan Dewa Asura, kita masih memiliki harapan besar. Yang Mulia Zidian menganalisis dengan wajah rasional. Begitu kata-kata ini keluar, semua pemimpin tiba-tiba menyadari satu persatu. Ini benar. Jika itu terjadi di masa lalu, kepala pelatih Kaisar Dewa di medan bintang perbatasan seperti Kaisar Putih umumnya tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala ras parasit. Karena penjagaan medan bintang perbatasan, meskipun dia adalah pejabat besar di perbatasan, dia jauh dari pusat kekuasaan. Perbatasan suku parasit begitu luas, dan kepala pelatih perbatasan tidak tahu berapa banyak orang yang ada di sana. Tingkat perhatian tentu saja tidak tinggi. Tetapi keadaan sekarang berbeda. Masa jabatan kepala suku parasit akan segera berakhir, dan pada saat ini, perang ruang angkasa meletus. Laut suci ras parasit pun berlumuran darah akibat ulah iblis. Tanggung jawab seperti itu tidak bisa dihindari oleh para pemimpin saat ini. Seharusnya tidak ada persaingan untuk masa jabatan berikutnya. Pada saat ini, perang besar meletus antara parasit dan iblis. Perhatian pelatih perbatasan tiba-tiba meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar Putih adalah poin kuncinya. Karena perang baru saja pecah, Legiun yang dipimpinnya telah mengalahkan pasukan elit Raja Iblis, Raja Roh Jahat, yang dikenal sebagai penguasa dewa setengah langkah. Dan menduduki galaksi jahat. Kaisar Putih membuat rencana sewenang-wenang untuk menyerang galaksi jahat dan menghancurkan hubungan damai dan bersahabat antara kedua ras demi dendam bersama. Menurut keadaan normal, seharusnya ia dikirim ke pengadilan militer. Dan dijatuhi hukuman berat. Bahkan mungkin diserahkan kepada iblis untuk dibuang sesuka hati demi meredakan kemarahan para iblis. Tetapi masalahnya adalah tidak ada ruang untuk relaksasi dalam hubungan antara kedua ras. Bahkan Dewa Suci Sura secara pribadi telah mengambil tindakan untuk membantai Raja Iblis dari ras iblis. Jelas tidak pantas untuk menuntut tanggung jawab Kaisar Putih. Menurut diskusi pertemuan aliansi tingkat tinggi para parasit, Kaisar Putih tidak hanya tidak dapat menghukumnya dengan berat, tetapi juga hadiah besar, dan menjadikannya sebagai teladan kepahlawanan. Perang antara kedua klan pun pecah. Jika komandan perbatasan ditangani saat ini, akankah itu membuat hati semua prajurit perbatasan menjadi dingin? Juga membuat hati para pelatih perbatasan lainnya menjadi dingin. Hanya dengan mengakui prestasi militer Kaisar Putih dan meningkatkan hadiah, para prajurit klan parasit akan mampu melawan musuh dengan berani. Akan ada juga lebih banyak parasit kuat yang bersedia pergi ke garis depan untuk bertempur. Oleh karena itu, manajemen puncak aliansi parasit harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Tidak ada upaya yang boleh diabaikan dalam memberi penghargaan kepada Kaisar Putih. Dan untuk meningkatkan publisitas, keesokan harinya, avatar Kaisar Putih hendak mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri. Tiba-tiba seorang utusan tingkat tinggi datang ke garis depan. "Bos, kabar baik. Para anggota tingkat tinggi aliansi ras suci telah mengirim utusan tingkat Kaisar Dewa untuk menyampaikan belasungkawa mereka, dan saya telah menemukan beberapa gosip. Para pejabat tingkat tinggi telah memutuskan untuk menunjuk Anda sebagai jenderal penekan iblis. Kau tahu, banyak komandan perbatasan tidak memiliki gelar marsekal yang sebenarnya, dan kau masih memiliki gelar marsekal. Berkat gelar ini, baik kau merekrut pasukan atau memperluas wilayahmu di masa depan, itu akan dapat dibenarkan, dan kau akan memiliki hak untuk berbaris secara mandiri dan membunuh terlebih dahulu lalu bertempur. Selain itu, anggota tingkat tinggi dari ras suci juga akan memberimu 3 buah spiritual Yuan 9 putaran kali ini. Ini adalah buah spiritual tertinggi dari peradaban tingkat ke-9. Peningkatan para super kuat sangat besar, aku benar-benar tidak menyangka para petinggi akan begitu murah hati kali ini. Meskipun basis kultivasimu mungkin telah mencapai puncak Kaisar Dewa, dan kau tidak lagi membutuhkan Yuan Lingguo tingkat ke-9,
tetapi kau masih bisa mendapatkan banyak darah jika menukarkannya dengan Dewa Pasir Transformasi. Bai Huang terstunet di tempat ketika mendengar kata-kata itu. Apakah ada hal sebaik itu? Lao Zi memprovokasi perang antara dua klan, dan kau tidak berurusan denganku, pelaku utamanya. Mungkinkah ini semacam tipuan? Ingin menstabilkan gelombangku terlebih dahulu, lalu meluncurkan cerita kepada Lao Su. Salah. Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dia mungkin tidak akan menyebarkan berita tentang penghargaan itu dengan begitu meriah. Ini jelas memprovokasi saraf sensitif para iblis. Apakah ini untuk memberi contoh? Seharusnya benar. Baiklah kalau begitu, karena kalian ingin memberi contoh, aku akan menjadi agen rahasia untuk sementara waktu lagi. Jika kau lolos sekarang, kau mungkin akan dicurigai. Saat itu, kau akan mengetahui bahwa ras manusialah yang memicu hubungan di balik layar. Tidak mungkin, agen rahasia ini hanya bisa terus bekerja sementara. Berikan waktu sebanyak mungkin agar Bima Sakti berkembang, dan diam-diam terlibat dalam penyelundupan perang dengan ras manusia, menggunakan dewa sebagai batu loncatan untuk secara bertahap membuka situasi. Kaisar Putih tidak punya pilihan selain menerima hadiah itu. Segera, versi baru cerita itu menyebar di antara seluruh keluarga parasit, dan berkembang dengan sangat pesat. Apakah kalian sudah mendengar? Komandan kedua di bawah takhta Dewa Sura, Kaisar Putih Zanmo, dinobatkan sebagai Marsekal Agung Penindas Iblis oleh para petinggi. Aku sudah mendengar tentang ini. Pelatih kepala Kaisar Putih itu bijaksana dan perkasa, dan dia menyayangi rakyatnya seperti anaknya sendiri. Dia selalu mengerahkan segala upaya untuk memberi penghargaan kepada prajurit berjasa di bawah panjinya. Aku punya saudara angkat yang sekarang bekerja di bawah pelatih kepala Kaisar Putih. Kudengar dia baru bergabung kurang dari setahun di bawah panji Legiun Kaisar Putih, kekayaannya meningkat 10 kali lipat, dan dia memiliki lebih dari 1000 planet atas namanya, dan dia juga telah mengganti tubuh tingkat iblis. Aku benar-benar iri. Selain itu, pelatih kepala Kaisar Putih sudah lama menyadari ambisi serigala para iblis. Pemikiran strategisnya sangat maju, dan dia seringkali dapat memprediksi musuh sebelum kesempatan muncul. Langsung masuk ke pedalaman klan iblis, dan juga mengalahkan legiun iblis klan iblis yang terkenal, dan sekarang bahkan telah menduduki seluruh galaksi iblis. Benar, aku sudah berencana untuk bergabung dengan pasukan dan bergabung dengan Komandan Kaisar Putih. Komandan yang baik dapat memimpin kita untuk mencapai prestasi besar. Jika ingin membalas dendam kepada para iblis, harus mengikuti bos yang tepat. Aku juga ingin bergabung dengan Komando Kaisar Putih. Lagi pula, dia adalah Marsekal Agung Penindas Iblis. Gelar Penindas Iblis saja menunjukkan bahwa manajemen senior sangat menghargai Kaisar Putih. Mungkin dia memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Jika demikian, bergabunglah dengan Komando Kaisar Putih sekarang juga, dan kau pasti akan berkembang di masa depan. Ya, aku akan mendaftar sekarang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.